Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Rabbi, wahai, duhai Tuhanku, duhai pemilikku. Nah, kalau mau merasakan nikmatnya bertuhan, jangan panggil wahai Tuhanku, tapi panggil wahai pemilik jiwaku, wahai pemilik ruhku, wahai yang membolak-balik kolbuku. Itu makna ya Rabbi. Rabbi tadi lafaznya apa? Ya Rabbi faghfirli, maka ampunilah aku. Dalam bahasa Arab, ghafara berarti mengampuni, faghfirli ampuni. Tapi ampun dalam bahasa Arab aslinya bukan itu. Kata ghafara arti aslinya delete. Apa arti delete? Hapuslah dosa-dosaku. Itu arti daripada ghafara. Maka faghfirli zunubi, faghfir, maka hapuslah li. Li itu milikku, padaku. Zunubi, apa arti zunubi? Jamak dari zanbun, artinya dosa-dosaku. Ini saya tanya sama bapak-bapak nih, tadi berangkat kerja ada yang bening nggak? Ya, matanya melototin nggak? Tuh dosa tuh dah ya. Ibu, hari ini terpancing nggak ngomongin teman, tetangga atau siapapun? Pernah ngomongin orang nggak hari ini? Beneran? Nggak yakin? Berarti lisannya ada dosanya. Oke, ini lisan, mata, telinga sudah. Tadi makan minum baca bismillah nggak? Tuh. Dalam ilmu fikih dianjurkan baca bismillah, tapi dalam ilmu rohani wajib baca bismillah. Beda ya? Itu wajibnya di dalam diri. Supaya apa? Saya mau tanya, air ini yang menyegarkan atau Allah? Beneran? Gak usah minum kalau gitu. Gak berani ya? Bukan begitu Bapak Ibu. Yang menciptakan air Allah, benar? Tapi ada akidah namanya akidah Mu'tazilah. Mereka dikritik oleh ulama Ahlus Sunnah. Mereka mengatakan Allah menitipkan kekuatan menyegarkan di dalam air. Ini hati-hati. Itu bukan ajaran Ahlus Sunnah. Contoh lain, api membakar, benar? Benar? Pernahkah api tidak membakar? Beneran? Pernahkah api tidak membakar? Kapan? Kelamaan. Ya, kemarin teman saya main-main api nggak kebakar. Di Banten, di Padang, di Aceh masih ada. Ya, di Palembang masih ada. Itu tari piring, tau nggak tari piring? Tari piring, penutup tari piring itu piringnya diinjek-injek, nggak ada yang luka. Diambil api, dimainin, nggak ada yang kebakar. Satu rambut pun nggak kebakar. Berarti api belum tentu membakar kecuali diizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti ada dokter di sini. Pak Haji Novi anaknya pun juga dokter. Yang menyembuhkan obat atau siapa? Ya, beneran nih. Coba nggak minum obat, nggak begitu juga. Nabi mengatakan tadawu ibadallah, berobatlah wahai hamba Allah. Kalau bukanlah ada hadis ini, kita nggak usah berobat. Tapi kan ada perintah tadawu ibadallah,
berobatlah hai hamba-hamba Allah, maka kita berobat. Kenapa kita makan? Karena ada ayat kulu washrabu, makan dan minumlah. Kalau nggak ada ayat ini kita juga nggak makan minum. Nah, ini bab tauhid ya. Bab apa namanya? Bab tauhid. Sudah Pak? Gak usah pakai Eko Pak ya. Teman saya namanya sudah Mas Eko. Rabbi faghfirli zunubi. Ya Allah pemilik jiwaku, ampunilah dosa-dosaku. Ada dosa yang zahir, ada dosa yang batin. Dosa yang batin itu sederhana. Hari ini memandang kawan dan kita merasa diri kita lebih baik dari dia, itu sudah dosa batin. Udah belum hari ini? Itu biasanya dosa para kiai. Kiai mandang kiai lain tuh ilmunya dikit. Bener gak kiai? Ya. Sesama guru saling mengerti. Mandang orang, nah kalau ahli zikir lain, dilihat merem dia. Zikirnya belum nyampe. Padahal zikir dia yang belum nyampe. Sejak kapan zikir untuk merem-merem terus baca hati orang? Sejak kapan ilmu itu digunakan untuk jadi juri? Yang seperti itu iblis namanya. Iblis itu mengatakan apa? Ana khairum minhu. Saya lebih baik kok dari Adam. Jadi yang pertama jadi juri menilai isi hati orang, jadi juri kolbu, juri iman, juri kebenaran, itu iblis. Jika dia bertubuh manusia disebut syayatinul insi, setan. Tapi bertubuh manusia, Allah sendiri yang berbicara. Semoga yang hadir malam ini bukan setan manusia. Amin Rabbal. Ciri-ciri pertamanya apa? Tidak jadi juri kolbu ya. Kalau ingin memahami orang, gak usah merem, buka matanya, buka telinganya, buka hatinya, rasakan kalamnya. Kalau merem, gelap apa terang? Ya, coba merem Bapak Ibu, sebentar aja. Sudah, gelap apa terang? Apalagi melihat orang di ujung sono. Oh Ustaz, kita baca firasat lah. Firasat nggak begitu. Orang pakai firasat nggak perlu pakai merem. Ahli kasyaf itu nggak perlu begini-gini ngeliatin orang. Ya. Orang-orang ahli rohani, ruhnya nggak terhambat oleh mata ini. Jadi kita kalau mematap orang lain, adabnya adalah adab Nabi Adamnya, tidak pernah merendahkan mereka. Dalam hati itu mentakzim dia dan mengatakan, mungkin orang ini punya amalan yang saya belum amalkan. Mungkin si kiai ini, ustaz ini punya ilmu yang saya belum tahu. Ini adab kita kalau ketemu orang. Sehingga tidak pernah merasa diri lebih tinggi dari orang lain. Itu yang disebut hakikatut tawadu. Orang-orang yang benar bertawadu. Tawadu itu dari kata tawadu'a. Wadu'a, meletakkan ego. Wadu'a, meletakkan ego, menjadikan diri sebagai pusat perhatian. Nah, ini bahayanya orang-orang yang tidak punya sifat tawadu. Ada juga pura-pura tawadu, depan kita cium-cium tangan, belakang ngomongin.
sebenarnya ilmu dia itu kurang. Banyak, saya ketemu banyak santri begitu. Ya, dulu dia gituin orang lain. Ternyata satu pelajaran hebat yang ada di alam semesta ini, kalau ada orang bicarain orang lain depan kita, nih temen nih ngomongin orang lain, siap-siap 1 jam setelah itu atau esok kita juga dibicarakan dia di depan orang lain. Ya, jadi kalau ada orang suka ngegosip, alihkan ke yang lain, jangan ikut-ikut. Karena al-mustami' syarikani, orang yang dengar sama-sama dapat, bukan pahalanya, di gelapnya. Jamaah yang muliakan Allah, faghfir li zunubi, ampuni, hapus dosaku. Dosa yang paling bahaya itu dosa yang tidak tampak, dosa merasa lebih dari orang lain. Kalau ibu-ibu secara fisik mungkin wajahnya, kalau lagi arisan tasnya bu ya, bener ya. Jadi tas itu bisa mengintimidasi ibu-ibu yang lain. Apalagi bu, cincin, merek jilbab juga masuk. Ya salam ya. Tapi itu ibu-ibu yang cahaya kolbunya belum hidup ya. Kalau cahaya kolbunya sudah hidup, bebas mau bawa tas apa aja oke. Saya mau tanya Bapak Ibu, ini pertanyaan kedua. Ada orang bajunya biasa, ya biasa banget lah. Tapi ketika berbicara, dia berbicara dengan kolbunya. Ada satu lagi orang, mohon maaf, ini bukan melarang pakai sorban, sorbannya tebel, ridaknya 2 kiri kanan, bawa tasbih. Ya masya Allah, kalau kita lihat, masya Allah ini kayaknya wali nih. Tapi pas ngomongnya nggak dari hati. Nikmat gak? Ya nikmat. Contoh lain, ini banyak kita kasih contoh. Ibu-ibu ketemu cowok cakepnya bukan main, putih ya, berotot, kerasnya sekeras tembok kali ya. Pas ngomong ketus, nyaman nggak ngobrol sama orang begitu? Pak, duduk di bis trans, di samping kita ada cewek cuantik, kata orang Jawa. Tahu cuantik? Enak lah kalau dipandang. Tapi katanya mau nundukin pandangan, tapi roknya pendek, pas nunduk malah kelihatan. Dia merasa diperhatiin. Apakah tidak? Apa lo lihat? Nyaman gak duduk di situ? 1 detik rasanya 1 tahun. Kenapa? Kita nggak nyaman sama orang yang zahir fisiknya bagus, tapi batinnya menyeramkan. Oleh karena itu, yang mesti diperbaiki di dalam ini, itu yang kasar dilembutkan, yang sombong kemudian ditawadukkan, yang belagu dibuat dia lebih terpelajar, terdidik, supaya orang-orang siapapun bertemu dia merasa nyaman, walaupun wajahnya nggak charming, walaupun penampilannya nggak branded, tapi kolbunya branded, made in Allah. Ya, semua nama-nama Allah ada di kolbunya. Amin. Itu baru nyaman kita duduk di sana. Kenapa orang rindu mau bertemu guru? Kenapa kita rindu ke Ka'bah? Karena di situ kita menyebut-nyebut nama Allah. Rindu kepada guru, karena ketemu guru kita ingat kepada Allah. Allah itulah sumber asal semuanya. Jika kita merindukan kampung, karena asal kita dari kampung A, kampung B, kampung hakiki rohani ini adalah nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita berdoa Robbi, nah lagi berdiri,
berdoa, kata Nabi, tidaklah seorang hamba rafa'a yadayhi, mengangkat tangannya, melainkan Allah malu, tidak mengabulkannya. Innallaha hayyun, ya. Sungguh Allah malu jika ada orang mengangkat tangannya tapi Allah belum menjawabnya. Maka mengangkat tangan waktu doa itu bagian dari sunnah Nabi. Cuma pas Jumatan tadi mata saya sedikit ngintip. Kalau khotib boleh ngintip nggak? Boleh ngintip jamaah nggak kalau lagi khotib? Ya, pas lagi khotib ada yang nggak mau angkat tangan. Kita usut-usut penampilannya, oh dia suka membid'ahkan orang, ya. Bagi dia ngangkat tangan lagi doa itu bid'ah. Udah pernah digituin belum? Di Batam ada loh orang begitu, ngangkat tangan lagi. Jadi yang benar bagi dia itu kalau doa lagi khutbah begini, itu mah khotib. Jamaah jangan. Jadi ada jamaah ngangkat tangannya begini kalau doa, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Wah, dia khotib tuh. Yang dibolehkan, dianjurkan, disunnahkan begitu siapa? Itu khotib. Kalau bukan khotib nggak dianjurkan. Jadi mau siapapun, apapun keadaannya, kalau lagi berdoa mengangkat tangan itu cara mustajab. Cara mustajab. Kalau lagi kunut subuh ada doa tolak bala, tangannya gimana? Allahumma srif anna. Ini bukan buatan Imam Syafi'i, apalagi buatan Kiai Luqman, bukan, ya. Bukan buatan MUI juga. Ini dari Nabi SAW. Dalam hadis Abu Daud dikatakan, Nabi iza da'a bi batni kaffi. Nabi jika berdoa yang dibuka telapak tangannya. Kalau ista'aza, kalau beliau berlindung, bizahri kaffi atau kaffai, maka beliau berdoa begini. Kalau minta perlindungan, doa tolak bala itu doa minta dilindungi, maka tangannya boleh begitu, ya. Jadi kalau ada nanti dengar di lafaz-lafaz doa, Allahumma srif anna, begini tangannya, ya. Kalau faghfirli berdoa meminta atau berlindung, berarti tangannya begini, ya. Jadi mengangkat tangan. Nah ini pun ada caranya. Ada yang malas ngangkat begini aja, gini aja, ya. Angkat dikit lah, ya. Nabi jika berdoa lagi berdiri tangannya agak naik, ya, agak naik. Khusus di hari-hari tertentu di padang Arafah lagi istisqa. Dua riwayat ini Nabi kalau berdoa tangannya diangkat sampai ke wajahnya. Sehingga kata sahabat, Nabi itu kulitnya putih sekali. Mohon maaf, kulit bagian ketiaknya itu kelihatan putihnya bukan main. Yura bayadu ibtih, terlihat putihnya bagian ketiak Nabi SAW. Jadi mengangkat tangan itu bagian dari sunnah kapanpun, ya. Tapi kalau doa nggak angkat tangan boleh nggak? Boleh nggak, Bu? Kita sholat baca doa iyyaka na'budu, tangannya di mana? Boleh kok, gak apa-apa. Duduk antar dua sujud bacanya apa? Rabbil ghafirli warhamni, itu doa dan gak ngangkat tangan, ya. Baik, ini sengaja saya gak serius-serius sama ngajinya. Udah malam, nggak ngaji Nur Muhammad kita, enggak.
Lalu ada kalimat penting di situ. Ini yang jadi inti kajian kita malam ini. Bibarkatil habibi, gimana bacanya? Bibar, udah jadi bahasa Indonesia. Dengan berkat sang pemberi petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bibarkatil habib, bibarkatil hadi, artinya sama, itu disebut tawassul. Apa artinya? Arti tawassul apa? Apa arti tawassul? Doa, doa meminta. Kalau tawassul, tawassala ya tawassalu. Kita sering juga sebut wasilah. Sering baca ati sayyidina Muhammadanil wasilah wal fadilah. Wasilah, kata lainnya tawassul, perantara. Kawan kita ngomong ini, langsung saja kepada Allah, kan Allah dekat. Gimana jawabnya? Allah benar dekat. Ayo jamaah, ini kayak tauhid yang bermasalah semua nih. Allah dekat nggak? Beneran? Karena ditanya barusan ya, diancam barusan. Allah benar dekat, ya. Sudah merasa dekat belum? Ada orang sekantor tiap hari ketemu tapi nggak dekat, itu makhluk loh. Apalagi sama Allah. Kita ini Allahnya dekat kepada kita, tapi kitanya yang tidak dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang menjadi masalah. Karena kita tidak merasa dekat kepada Allah, kita perlu ada orang yang menghantarkan kedekatan ini kepadanya. Tapi orang yang menghantarkan ini bukanlah Tuhan. Kita tidak sembah Dia. Memohon pertolongan Dia, syafaat Dia, itu disebut dengan tawassul. Disebut apa? Tawassul. Jadi kalimatnya faghfirli zunubi bibarkatil hadi Muhammad. Ya Allah, ampuni dosaku berkat sang pemberi petunjuk, pembawa petunjuk, pembawa hidayah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tawassul. Sayang sekali hari ini banyak dai-dai mengatakan tawassul itu syirik. Berarti semua yang sholawat ini musyrik. Tadi yang berdiri-berdiri itu musyrik semua itu. Kata dia, katanya ada radionya di sini ya. Ini mengerikan ini Pak. Ini kalau dibiarkan berbahaya ini. Di beberapa negara di Asia Selatan, Asia Selatan itu India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Afghanistan, orang lagi maulid karena dianggap musyrik oleh orang yang agak miring pemahamannya ini, dia bom. Lagi maulid di gedung dibom. Orang baca nama Nabi Muhammad dibom. Mau kejadian begitu di Batam? Katanya mau jadi apa? Bandar. Bandar narkoba apa? Bandar apa? Bandar Madani. Alhamdulillah. Madani itu sebutan kota Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka syarat kota Madani mesti ma'rifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mesti kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mesti sedikit gang-gangnya itu ada salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi memang sudah berubah. Yang hidup 10 tahun lalu dengan sekarang sudah berubah. Udah banyak salawat belum sekarang? Sudah lebih banyak ya. Alhamdulillah. Tawassul itu ada banyak macamnya. Ada tawassul dengan nama Allah atau sifat Allah. Contohnya gini, birahmatika. Gimana? Pernah doa begitu?
birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmat kasih sayangmu ya Allah, maka sayangi kami ya Allah. Menyebutkan bi dengan rahmat itu berarti bertawassul dengan sifat Allah. Saya mau tanya lagi nih Bapak Ibu, ini banyak pertanyaan. Yang mengenalkan kita kepada rahmat Allah siapa? Dan Allah menyebut Nabi Muhammad siapa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat. Maka birahmatika boleh berarti dengan sang duta rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita gak bisa membayangkan rahmat Allah kecuali lewat ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalbu Nabi, ruh Nabi itu pancaran nama dan sifat Allah. Makanya ketika mengatakan birahmatika ya arhamar rahimin, itu maksudnya tawasul dengan sifatnya Allah yang ada pada nur qalbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau baca birahmatika ya arhamar rahimin, jangan bayangkan aneh-aneh, cukup bayangkan kasih sayang Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tawasul apa namanya? Tawasul dengan nama dan sifat. Ya. Ada tawasul yang kedua, tawasul dengan amal soleh. Pernah dengar ada 3 orang lah jalan-jalan, 3 pemuda yang soleh, tiba-tiba masuk goa, goanya ketutup. Masih ingat? Beneran ingat nih. Ceritanya 2 halaman soalnya, jadi saya buat ceritain. Yang pertama, dulu dia punya orang tua, nggak makan dan minum kecuali orang tuanya makan minum dulu. Yang kedua, orang ini punya kesempatan untuk melecehkan putri dari pamannya. Tapi ketika si putri itu mengatakan ittaqillah ya akhi, takutlah kepada Allah wahai saudara sepupuku, dia langsung mental dan dia kemudian tobat kepada Allah. Berarti dia punya kesempatan tapi dia tidak lakukan. Maka orang-orang yang berkesempatan maksiat lalu tidak bermaksiat, Allah berikan nur dalam dirinya. Dan yang ketiga, ada orang punya pekerjanya dikasih gaji, tapi gaji mau dikasih dia hilang. Dia pikir nih gaji mau diapain, akhir dibeliin domba betina. Domba betinanya beranak pinak. Setelah sekian tahun, dombanya puluhan. Tiba-tiba kejadianlah mereka bertiga ini masuk ke dalam goa. Semuanya kemudian bercerita. Yang ketiga tadi ceritanya agak tragis. Domba udah banyak, anak buahnya datang. Apa kata anak buahnya nih? Wahai tuan, gajiku mana? Yang dulu 1 ekor domba. Kata tuannya, aku beliin domba lalu aku ternak. Tuh hasilnya. Dia bilang, ya udah kamu di rumah aja biar saya bawa pulang semua. Itu semua domba dibawa pulang semua dan tidak ada bagi hasil. Harusnya ada bagi hasil. Apa kata dia? Ya Allah, gemes. Tapi dia terima. 3 orang ini ketika masuk ke dalam goa, dorong-dorong nggak bisa. Maka mereka kemudian mengatakan, wahai sahabatku, sekarang kita bersaudara, Tuhan kita sama. Sebutkanlah amalmu yang paling engkau kenang, yang paling ikhlas dan tulus, lalu minta kepada Allah berwasilah dengannya. Maka yang pertama menyebutkan, ya Rabb, saya tidak pernah makan sampai ayah ibu saya makan. Kebuka dikit.
Mereka coba keluar, baru keluar satu tangan. Yang kedua berdoa lagi. Ternyata setiap kali doa Allah turunkan malaikat. Cuma malaikatnya nggak boleh buka banyak-banyak, ya, buka aja dikit. Lalu doa lagi yang kedua, ya Allah, dulu saya berkesempatan maksiat, lalu saya tidak maksiat. Dibuka lagi, dibuka, tapi baru masuk dua tangan. Belum bisa, badannya mungkin sudah seperti bapak-bapak ini, sudah ada kemajuan perut. Dan yang ketiga, ya Allah, maka ini yang paling hebat. Dia bersedekah. Dia menyedekahkan semua yang dia cari, yang dia kumpulkan. Ya Allah, jatah saya banyak. Kalau saya mau adil, cukup ambil satu domba, kasih ke orang itu. Tapi aku ikhlas, ya Allah, langsung kubuka semua. Ini dahsyatnya doa pakai sedekah. Disebut tawassul dengan amal soleh. Baik orang tua, amal soleh. Meninggalkan maksiat, amal soleh. Lalu bersedekah, amal soleh. Kita sebutkan amal, itu namanya tawassul. Tawassul apa namanya? Bil amal soleh. Tapi saya tanya lagi, yang memberitahu kita bahwa A, B, C, D itu amal soleh siapa? Guru. Guru taunya dari siapa? Dari gurunya. Guru bersambung kepada Rasulullah. Maka kalau sebut amal soleh, sebenarnya yang terbayang siapa? Tetap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semua tawasul ke Nabi Muhammad. Itu sebabnya ada tawasul yang paling tinggi. Apa itu? Tawassul dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi ketika mengatakan bibarakatil hadi, dengan keberkahan Nabi Muhammad yang bergelar hadi, sang pembawa, sang pemberi petunjuk, maka ya Allah ampuni dosa kami. Itu namanya tawassul. Sayangnya beberapa pesantren sekarang ngajarin kita kalau tawassul itu syirik. Ya, ternyata kitabnya karya ulama Wahabi di Saudi, masih hidup, namanya Saleh Fauzan. Ini di mana-mana kita sampaikan, karena saya melihat di Batam mulai banyak pesantren. Moga para kiai jangan cuma buat pesantren, perhatikan kurikulumnya. Ini generasi kita berbahaya. Kata Syekh Saleh Fauzan, bertawassul dengan Nabi, dengan orang soleh yang sudah mati dan tidak di hadapan kita, itu asyirkul akbar, syirik paling besar. Bagi ulama ahlu sunnah, bertawassul itu bukan syirik akbar, justru ibadah yang tinggi. Bagi mereka disebut syirik akbar. Beda nggak ajarannya? Beda, Pak. Maka kalau ada kiai masih sok-sok nggak apa-apa, ya, kita toleransi. Antum toleransi sama orang yang toleransi. Sama orang yang nggak toleransi, orang begini harus diberesin dulu, bukan dihancurkan. Harus beresin cara berpikirnya. Kalau nggak nanti jadi benalu di umat Islam, ya. Namanya apa tadi? Tawassul. Ada tawassul cara lain yang nggak disebut tadi di satu kitab. Tawassul dengan asar Nabi Muhammad SAW. Tawassul dengan bekas-bekas yang ditinggalkan Nabi Muhammad SAW. Cuma sayang, ini butuh pembuktian kuat. Misalnya rambut Nabi, apa namanya, kalau kain yang nutupin kuburan Nabi, kiswa. Nah, ini rentan. Ada mafia juga di situ, ya. Mafia tabarruk, mafia ngambil berkat. Hati-hati. Oh, nih rambut Nabi nih, belum tentu rambut Nabi, harus dibuktikan. Didapat dari siapa, dapat dari museum mana.
hati-hati juga ya. Kita tidak pernah menolak bertabaruk. Tabaruk artinya ngalap berkah, menyerap keberkahan. Berkah itu kebaikan yang Allah turunkan kepada benda-benda tertentu. Mungkin nggak? Bentuk tabaruk paling jelas, orang sakit minum obat. Giliran berobat boleh, giliran nyelupin rambut Nabi ke air dianggap syirik. Ya, ada yang begitu. Ya. Suatu kali Sayyidatuna Aisyah sakit. Sayyidah Aisyah ini, ibu-ibu nggak ada yang berani. Sayyidah Aisyah ini Sayyidah Kuburiyah. Apa artinya? Biasanya Rijal Ansar ngerti artinya nih. Penghulu kuburiyun, kuburiyat. Kok bisa saya ngomong begini? Ini bukan penghinaan, ini justru pujian. Nabi SAW wafat, dikuburkan di mana? Di kamar Sayyidah Aisyah. Meninggal ayahnya Sayyidina Abu Bakar, dikuburkan di mana? Di kamar Sayyidah Aisyah. Dan Sayyidah Aisyah belum pernah tinggal di luar, masih tinggal di rumahnya, tinggal bersama kubur. Nah, ibu-ibu berani gak? Bapaknya mati, maaf ya, wafat, terus tinggal di kubur, berani gak? Atau suaminya meninggal, kan sehidup semati gitu ya. Kubur di kamar, tidur dekat kubur, berani gak? Ternyata cintanya hanya sampai liang kubur. Siap-siap Pak ya, ditinggal pas dikubur. Maksudnya apa saya ngomong begini? Sekarang orang ada nggak mau sholat di masjid yang di sampingnya ada kubur. Aneh kan? Sayyidah Aisyah di dalam kamarnya itu beliau ngapain aja? Nggak tidur doang, beliau juga sholat di situ, zikir di situ, baca Quran di situ, menjawab pertanyaan fatwa-fatwa orang di situ. Saya mau tanya, kapan Sayyidah Aisyah keluar? Ada yang tahu? Yang tahu nih, dapat? Hah? Aduh, bingung nih, ada 2 orang nih. Nggak jadi deh. Jawabannya salah sih ya. Sayyidina Umar wafat, Sayyidina Umar nanya, wahai ibunda kami, izinkan saya Al-Fakir Umar berkubur dekat guru kami Abu Bakar dan kekasih kami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, jawabannya tadi Abu Bakar ya. Dari Abu Bakar ke Umar, Umar itu berapa tahun memimpin? Ada yang tahu? Serban tidak jadi laku. Ya. Lama. Sayyidina Umar memimpin itu lama. Berarti Sayyidah Aisyah bertahun-tahun tinggal di samping kubur, sholat dekat kubur. Samping-sampingan kok, nggak ada urusannya dengan syirik, nggak ada urusannya dengan syirik. Jadi aneh jika ada seorang syekh namanya Syekh Albani nggak mau lagi sholat di Masjid Nabawi karena nggak mau dengerin fatwa dia. Apa kata dia? Keluarkan kubur Nabi dari masjid. Ini fatwa dia. Ngeri nggak fatwa begini? Ngeri fatwa begini. Dan saya sudah banyak ketemu teman, udah lama nggak ketemu. Kita sholat di satu masjid, janjian di situ, nggak mau dia sholat di situ. Pas kita tanya, kenapa nggak sholat bro? Wah, nggak pakai bro, pakai akhi sekarang. Akhi, kenapa kamu nggak sholat di sini? Mending pakai bahasa Arab sekalian, dia nggak bisa jawab. Ya? Tahu nggak bahasa Arabnya? Kok kamu nggak sholat di sini? Gimana bahasa Arabnya, Jom?
Wah, itu bahasa Arab pesantren cuma. Limadza la tusallihuna. Bahasa Arab kartun begitu ya. Bolehlah. Kayaknya jatah ente nih cuma. Jawabannya apa? Itu masjid ada kuburannya. Pas dicek kuburan bapaknya sendiri. Ternyata bapaknya dulu masih ada kait-kait dengan wakaf masjid. Sampai begitu orang hari ini didoktrin masalah kuburan. Ya, kalau orang bertauhid nggak ada masalah, mau kubur mau apa nggak ada masalah. Ya, jadi Bapak Ibu, kita ini bukan penyembah kubur, benar? Kita kalau ziarah kubur doain orang di kubur atau minta ke kubur? Jadi kalau ada yang menuduh orang-orang halus sunnah ini minta ke dalam kubur, itu namanya apa? Fitnah. Banyak yang ngomong begitu. Apa tuh orang di Sunan Ampel di Singapura kan ada Habib Nuh, ngomong kencang sama kita. Apa itu Habib minta-minta ke kubur? Ternyata dia foto atau lihat foto orang lagi ziarah ngangkat tangan. Dalam pikiran dia orang itu lagi minta ke dalam kubur. Nah, itulah akibat nggak pernah masuk ke kubur ya. Mungkin kita nanti masukin aja deh ke dalam kuburnya. Bapak Ibu, sahabat-sahabat, saudara-saudari yang Allah. Jadi beragama itu nggak usah saklek-saklek ya. Agama kita jernih. Nabi itu nggak khawatir masalah syirik. Yang Nabi khawatirkan umat Islam itu masalah cinta dunia. Yang Nabi khawatirkan bukan masalah kemiskinan. Yang Nabi khawatirkan orang kemudian karena kemilau dunia dia lupa diri. Oleh karena itu cara untuk meluruskan cuma satu. Inilah ajaran Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, afdalu dzikri la ilaha illallah. Ini oleh-oleh malam ini yang terakhir yang mau saya uraikan. Afdalu dzikri, seafdal zikir adalah la ilaha illallah. Maka kalau mau cari orang paling utama, paling afdal di alam semesta, orang yang dirinya paling banyak baca la ilaha illallah. Yang paling banyak baca la ilaha siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mau cari orang paling mulia, cari aja yang paling banyak baca la ilaha illallah. Tapi kadang orang yang baca la ilaha illallah ini kalau doa dia belum yakin-yakin amat sama doanya. Maka Nabi kalamkan yang kedua, afdalud doa alhamdulillah. Doa yang paling tinggi adalah alhamdulillah. Alhamdulillah secara harfiah berarti pujian bagi Allah. Tapi secara maknawi, alhamdulillah berarti doa yang paling tinggi, orang yang memuji karena rasa syukur kepada Allah. Ini yang mau nyalek nih ya, gak usah nyari dukun. Datang ke orang, gak mesti dia terkenal, gak mesti dia masyhur, gak mesti dia kiai atau ustaz. Orangnya paling bersyukur, nggak pernah ngeluh. Ini ciri-ciri orang yang mustajab doanya. Bukan orang yang pakai berserban begini, bukan yang pakai kopiah begini, belum tentu. Pakai serban belum tentu. Tapi orang yang lisannya, kolbunya paling banyak bersyukur, doanya paling cepat naik. Afdalud doa alhamdulillah. Boleh kita terjemahkan, doa yang paling cepat dikabulkan adalah doa orang yang suka memuji, suka bersyukur kepada Allah. Jadi kenapa doa-doa belum diangkat? Mungkin Bapak Ibu doa itu ngeluh doang, sama ngasih tahu ke Allah. Allah itu pernah lupa gak sama kita? Allah itu pernahkah ketika
kita dicipta lalu salah kirim rezeki, benar nggak? Salah kirim jodoh, benar nggak? Salah kirim jabatan, benar nggak? Ya, sampai kiri kanan saya kan ada orang yang punya jabatan, ya. Nggak akan pernah Allah salah kirim. Karena Allah tidak pernah salah dalam itu, dalam nggak pernah lupa untuk masalah itu. Bapak Ibu yang bukan Allah, maka jangan pernah berdoa memberitahu Allah. Terus kalau doa ngapain? Doa itu bukan ngasih tahu Tuhan. Doa itu cukup curhat-curhatan aja. Seperti anak kecil manja-manja kepada orang tuanya, sebagaimana hamba bermanja kepada Tuhannya Allah Subhanahu. Gimana? Doa kita gimana? Bapak Ibu lagi ngasih tahu Allah, ya. Ya Allah, hari ini saya minta A, B, C, D, kok belum dikasih? Lupa ya, dalam hati gitu ya. Itu yang disebut oleh Imam Mu'ta'ilah. Ini tauhidnya bermasalah. Doauka, doamu, tolabuka, tuntutanmu, ittihamun lahu, engkau sedang menuduhnya. Banyak orang berdoa, batinnya menuduh Allah, gak tahu. Batinnya seakan-akan merasakan Allah gak ngerti keadaan dia. Sejak kapan Allah tidak tahu seorang hamba? Gak pernah. Maka Allah menyebut dirinya alim, yang maha alim. Kita belum wujud, Allah sudah tahu nanti butuhnya apa, perlunya apa, nanti rezekinya apa, udah tahu semua. Maka orang-orang kafir dan musyrik, dia nggak doa kepada Allah, tapi karena dia bernama Karim, maha pemurah, dibagi juga. Jadi rezeki itu bukan berdasarkan doa, rezeki itu tergantung kita rajin menjemputnya. Hari ini udah jemput rezeki. Menjemput rezeki itu pinter-pinter. Rezeki itu ada yang diantar separuh, ada yang diantar penuh, berarti kita nunggu. Kata Sayyidina Ali, rezeki itu imma anta talibu. Kadang-kadang rezeki itu kamulah yang nyari dia, kamulah yang menunggu dia, kamulah yang kemudian memburunya, bukan menunggu. Kadang-kadang engkaulah matlubuhu, engkaulah yang dicari-carinya. Ada orang punya keahlian membangun kota, wah itu dicari-cari sama Pak Wali. Ada orang ahli mendeteksi kriminalitas, detektif, dicari-cari sama Pak Polisi. Ada orang ahli mengenal Rasulullah, dicari-cari nggak sama orang yang rindu kepada Rasulullah. Sama begitu, ya. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang bukan Allah, maka ketika kita berdoa, sebutlah orang yang paling dekat kepada Allah. Orang yang paling banyak baca la ilaha Nabi Muhammad, yang paling banyak bersyukur Nabi Muhammad. Maka kalau disebut bibarkatil hadi, dengan keberkahan orang yang paling banyak bersyukur, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sulit membayangkan Nabi Muhammad, kita boleh bertawassul dengan orang soleh. Contohnya gini, dulu ada seorang syekh di Madinah, namanya Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman. Dia mursyid Thariqah Qadiriyah, Khalwatiyah, Naqsyabandiyah, Syaziliyah, dan Thariqah lainnya. Imam di Masjid Madinah. Namanya siapa tadi? Muhammad bin Abdul Karim Samman. Di negeri Banjar sama Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, termasuk juga Makassar, sebagian di Palembang, Betawi, dan Sumatera Barat, dan Aceh juga dulu, mereka kenal dengan sosok ini. Sampai beberapa tokoh disebut Muhammad Saman atau Muhammad Seman.
Bahkan pejuang di Aceh itu namanya Muhammad Saman. Cuma yang kita kenal namanya pakai gelar. Ya, seingat saya namanya Tuku di Tiro itu. Itu nama kecilnya kalau nggak salah Muhammad Saman. Akhirnya di Aceh ada namanya Tari Saman. Itu bukan cocok logi, Pak ya. Ini asli. Ya. Sayangnya lagi yang tersisa cuma tarinya. Zikirnya sudah hilang, tarekatnya sudah hilang. Di Betawi sisa manakibnya, tarekatnya sudah hilang. Di Padang sisa zikirnya, manakibnya nggak ada. Di Banjar alhamdulillah ada dua-duanya, ya, masih ada di Banjar. Syekh Muhammad Saman ini wali Allah. Muridnya mau pulang kampung ke tanah Jawi, namanya Syekh Abdul Somad Al-Falim Bani, minta izin pulang sowan. Ini Syekh Abdul Somad ini mengalami hal yang sama dengan kawan-kawannya. Dulu belum ada pesawat, enak sekarang kita haji umroh cuma 9 jam sampai. Kalau dulu 3 bulan, 6 bulan di laut, semua musim dilalui. Kadang-kadang cuma nama yang berpulang, orangnya sudah nggak wujud. Ketika muncul ombak tinggi, orang semua nyebut nama Tuhannya. Ada Tuhannya Tepekong, ya. Ada Tuhannya Sang Hyang Widi, nggak apa-apa ya. Ada Tuhannya Yesus Kristus, macam-macam, semua nama Tuhan.